Mari kembali ke Quran dan Sunnah. Emang sanggup? 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن من الهدى والفرقان. الآيات صدق الله العظيم. Ayo kita kembali kepada Al-Quran. Emang sanggup? Mat. Ya harus sanggup dong, Mat. Al-Quran itu adalah kitab yang berisi firman Allah, yang berisi perintah-perintah dari Allah. Makanya salah satu tujuan kita beral-Quran itu adalah la'allakum tattaqun, untuk menjadi orang yang bertakwa. Apa itu takwa? Menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Kalau kita tidak kembali kepada Al-Quran, berarti kita akan menjalankan ajaran setan dong, dan menjauhi larangan setan. Karena Al-Quran
tidak dipakai oleh kita, tidak dijadikan pedoman hati, pedoman lisan, pedoman pikiran, pedoman perbuatan. Ingat bro, sekarang itu banyak ulama-ulama aneh di zaman aneh ini. Sekarang banyak ulama-ulama edan di zaman edan ini. Kita harus kembali kepada Al-Quran. Hati kita harus ditautkan kepada Al-Quran. Pemikiran kita harus ditautkan kepada Al-Quran. Lisan kita harus ditautkan kepada Al-Quran. Bahkan perbuatan kita harus ditautkan kepada Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas. Al-Quran itu harus dijadikan petunjuk bagi kita, Itu perintahnya ada. Kita harus kembali kepada Al-Quran. Hanya orang yang goblok dan tolol yang tidak mau kembali kepada Al-Quran. Nanti kalau kita mati ditanya, man rabbuka wa kitabmuka, ente mau jawab apa toh? Karena Al-Quran cuma dijadikan pajangan, Al-Quran cuma dijadikan kedok, Al-Quran cuma dijadikan alat untuk mendapatkan harta tahta, jabatan dan ketenaran. Mau kita nanti bro. Makanya pantesan banyak para ulama edan yang berpredikat sebagai para pedusta agama karena tidak menjadikan Al-Quran sebagai tuntunan. Bapak, Ibu, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada. Makanya pantas kalau umat Islam ini seperti buih di tengah lautan. Karena banyak ulama dan umatnya yang meninggalkan Al-Quran. Disuruh kembali kepada Al-Quran, kagak mau. Makanya sampai kapanpun umat Islam tidak akan pernah jadi hebat, umat Islam tidak pernah jadi mulia, karena ulama dan umatnya jauh dari Al-Quran. Banyak umat Islam yang jadi koruptor, banyak umat Islam yang jadi maling, banyak umat Islam yang makan riba, banyak umat Islam yang tukang fitnah, tukang ghibah, jadi teroris, bangga dengan menzolimi orang lain, melakukan lebih banyak, maling bergerombol, markup anggaran. Mereka katanya orang Islam, tetapi orang Islam yang jauh dari Al-Quran. Ya bu, kata Al-Quran, innallaha ma'as sabirin, Allah beserta orang-orang yang sabar. Jengkel sama pemerintah demo berjilid-jilid, jengkel sama pemerintah malah mau kudeta. Al-Quran suruh sabar, ciptakan pemimpin yang hebat, malah demo berjilid-jilid. Malah menjadi manusia-manusia setan yang qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima, menebarkan kerusakan hati, pemikiran, lisan dan perbuatan, bahkan alam. Dan juga banyak umat Islam yang suka bermusuhan, suka perang, suka menzalimi orang lain. Ya ini karena ulama-ulama brengsek ini mengajarkan umat Islam ini agar jauh dari Al-Quran. Makanya bukan Qurani, malah jadi syaitoni. Na'udzubillah, summa na'udzubillah.
Bapak, Ibu, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, dari semenjak Pilkada DKI hingga saat ini sudah saya pantau dengan sangat teliti dan detil. Saya cuma bisa geleng-geleng kepala karena begitu banyak umat Islam dan ulama-ulama seberang sana yang benar-benar sudah mempermalukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah mempermalukan Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sudah menginjak-injak Al-Quran. Hati, pikiran, lisan, dan perbuatan mereka itu jauh dari Al-Quran. Mengerikan bro, kalau kita ingat-ingat waktu Pilkada DKI, begitu kelakuannya seperti binatang, begitu kelakuannya seperti setan, begitu kelakuannya seperti iblis. Mereka bergerombol berjamaah menzolimi Ahok, memfitnah Ahok sebagai penista agama. Tahu-taunya kagak terbukti. Maka pada akhirnya ulama-ulama mereka seperti Ustadz Arifin, Rizik Syihab, Bahar Smith, Ustadz Maher, dan yang lain-lainnya, kalau enggak dipanggil polisi, ya dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jelas ala laknatullah ala zalimin, Allah melaknat orang-orang yang jahat. Jangankan kita berbuat jahat kepada sesama muslim, kita berbuat jahat kepada non-muslim saja itu merupakan sebuah perbuatan yang dilaknat oleh Allah. Apalagi waktu Pilpres 2019, waduh mengerikan. Kita ini seperti mau perang. Umat Islam itu kelakuannya ngeri, lebih biadab daripada kafir Quraisy. Ini karena ulama mereka dan umat mereka itu jauh dari Al-Quran, sehingga sangat cenderung menzolimi orang lain hanya demi kekuasaan, hanya demi harta, tahta, dan ketenaran.